Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita Hukum Tata Negara dengan materi klasifikasi lembaga negara. Lembaga negara yaitu yang terdiri dari lembaga negara, badan negara, dan komisi negara pasca amandemen Undang-Undang 1945. Nah, lembaga tinggi negara independen terdiri dari 7 lembaga negara. Yang pertama adalah Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Badan Pemeriksa Keuangan. 7 lembaga negara inilah yang disebut dengan lembaga negara yang independen karena diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45. Nah, dasar hukum pengaturan lembaga tinggi negara ini antara lain adalah diatur ya di masing-masing bab di dalam Undang-Undang Dasar 45, misalnya MPR diatur dalam bab 2 tentang MPR, kemudian Presiden diatur dalam bab 3 tentang kekuasaan pemerintahan negara, kemudian Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam bab 7 tentang DPR, Dewan Perwakilan Daerah diatur dalam bab 7A tentang DPRD, DPD maksudnya, kemudian Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi, yang semua itu diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45. Nah, yang pertama akan kita bahas dulu adalah MPR. MPR terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum. Nah, tugas dan kewenangan MPR. Majelis Permusyawaratan Rakyat ini berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Itu adalah tugas yang pertama. Kemudian melantik presiden dan wakil presiden. Kemudian Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat juga memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatan menurut undang-undang. Yang kedua adalah tugas dan kewenangan presiden dan wakil presiden. Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dibantu oleh 1 orang wakil presiden yang menurut Undang-Undang Dasar 45 pasal 6, presiden dan wakil presiden itu dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Nah, kemudian presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Presiden dan wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, yang selanjutnya adalah tugas dan kewenangan DPR. Nah, nanti ini kalian baca sendiri ya di dalam undang-undang bahwa apa tugas dan kewenangan DPR. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah DPD. DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah yang mengajukan tugasnya adalah mengajukan kepada DPR untuk ikut membahas dan melakukan pengawasan atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, dan pembentukan atau pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber kekayaan alam dan sumber daya ekonomi lainnya. Nah, di samping itu dia juga bisa memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Selanjutnya adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Tugasnya adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri, artinya dia independen ya. Kemudian hasil pemeriksaan keuangan negara ini diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Nah, selanjutnya adalah tugas dan kewenangan Mahkamah Agung atau MA. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. Tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Yang pertama adalah Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar.
Nah, kemudian Mahkamah Konstitusi juga wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran presiden atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar. Itu adalah lembaga lapis pertama ya, atau lembaga yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Kemudian selanjutnya ada juga lembaga negara dalam lapisan kedua. Lembaga negara lapis kedua ini telah disebutkan dalam Undang-Undang Dasar, namun belum diatur secara lebih rinci, baik mengenai kewenangan maupun hal-hal lain, karena merupakan amanat dari konstitusi. Lembaga pada lapis kedua ini kemudian diatur dengan undang-undang lembaga-lembaga tersebut. Yang pertama adalah Kementerian Negara, kemudian Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara, Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum, dan yang keenam adalah Bank Sentral. Nah, lembaga-lembaga negara lapis kedua tersebut meskipun kewenangannya atau pokoknya diberikan dalam Undang-Undang Dasar, tidak dapat diklasifikasikan sebagai lembaga tinggi negara. Hal tersebut menurut Didi Sukriyono dikarenakan ada beberapa alasan ya, sehingga lembaga-lembaga lapis kedua ini tidak diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45. Nah, yang pertama karena fungsinya hanya bersifat supporting atau auxiliary terhadap fungsi utama. Yang kedua, pemberian kewenangan konstitusional eksplisitnya hanya dimaksudkan untuk menegaskan kedudukan konstitusional yang independen. Kemudian yang ketiga, penentuan kewenangan pokoknya dalam Undang-Undang Dasar 45 hanya bersifat implication, bukan dirumuskan secara tegas. Yang keempat adalah karena keberadaan kelembagaan atau kewenangannya itu tidak tegas ditentukan di dalam Undang-Undang Dasar 45, melainkan hanya diatur dengan undang-undang. Nah, selanjutnya ada juga lembaga negara lapis ketiga. Nah, lembaga negara lapis ketiga ini adalah lembaga-lembaga yang bersumber dari kewenangannya murni dari presiden sebagai kepala pemerintahan, sehingga pembentukannya sepenuhnya bersumber dari presiden, dalam arti pembentukan dan perubahan atau pembubarannya tergantung pada kebijaksanaan presiden. Nah, ini bagan lembaga negara dalam Undang-Undang Dasar 45 setelah amandemen. Jadi nanti silakan saja dipelajari ya, dilihat, ini sudah saya tampilkan di slide saya nanti, bahwa bagan inilah bagan yang saya jelaskan terdahulu. Nah, lembaga negara atau komisi independen lainnya itu antara lain adalah Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian, Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Kejaksaan Agung, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Negara, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI, dan Konsil Kedokteran Indonesia. Nah, lembaga badan komisi yang bersifat khusus dalam lingkungan pemerintahan, yaitu yang pertama adalah Komisi Pendidikan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Lembaga Pertahanan Nasional, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Badan Pertanahan Nasional, Badan Kepegawaian Nasional, Lembaga Administrasi Negara, dan Lembaga Informasi Nasional. Lembaga-lembaga dan komisi-komisi di lingkungan eksekutif pemerintahan lainnya. Jadi di samping ada lembaga-lembaga yang wewenang presiden, ada juga lembaga-lembaga atau komisi yang di lingkungan eksekutif pemerintahan, yaitu yang pertama adalah Menteri dan Kementerian Negara, kemudian Dewan Pertimbangan Presiden, Komisi Hukum Nasional, Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Kepolisian, dan Komisi Kejaksaan. Nah, kemudian ada juga lembaga atau korporasi dan badan hukum milik negara atau badan hukum yang dibentuk untuk kepentingan negara atau kepentingan umum. Ini antara lain yang pertama adalah Lembaga Kantor Barisan Nasional Antara, kemudian Kamar Dagang Industri Kadin, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI, BHMN Perguruan Tinggi, BHMN Rumah Sakit, Klub Pegawai Negeri atau Korpri, Ikatan Notaris,
Persatuan Advokat Indonesia atau PERADI. Itu mungkin kuliah kita hari ini tentang klasifikasi daripada kelembagaan negara dalam hukum tata negara ini ya. Akan kita lanjutkan di minggu depan. Silakan nanti lebih diperdalam dan dibaca kembali di dalam buku-buku wajib HTN terutama tentang kelembagaan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.